Apa yang akan terjadi bila mobil kalian melindas atau disiram menggunakan lava? Kira-kira bisa meleleh atau enggak ya? Langsung aja kita lihat percobaan ini guys. Nah di percobaan yang pertama, mereka itu akan menyiramkan lava di jendela mobil. Dan rupanya jendela mobil tidak bisa menahan lava ini guys, langsung retak seperti ini. Bahkan bagian kacanya itu meleleh seperti ini guys. Jadi bisa ditekan meleleh seperti ini, mengerikan banget. Kemudian mereka itu juga melempari mobilnya itu menggunakan lava. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Rupanya kalau misalnya mobil dilempar menggunakan lava akan mental seperti ini guys. Jadi masih bisa bertahan, tidak meleleh sama sekali. Tapi bagian buruknya, serpian lava ini juga akan menempel di mobil kalian, di atas kapnya, kemudian di bagian jendela tuh, nempel semua guys. Dan percobaan terakhir, bagaimana kalau misalnya mobil kalian melindas lava? Rupanya akan terjadi seperti ini nih guys. Mobil kalian masih aman kalau melindas lava yang jumlahnya sedikit seperti ini. Nah itulah percobaannya guys. Gimana menurut kalian? Keren gak? Wow. Guys, kalian ada yang pernah penasaran gak sih kenapa Indomaret dan Alfamart itu selalu posisinya berdekatan? Nah, mungkin dari cerita ini bisa menjelaskan rasa penasaran kalian kenapa mereka itu selalu berdekatan. Nah, jadi kisah mengenai Indomaret dan Alfamart itu akan kita ibaratkan sebagai seorang yang menjual es krim di tengah pantai seperti ini. Suatu hari ketika dia mau menjual es krim di tengah pantai, tiba-tiba ada pesaingnya yang menjual hal yang sama juga, sehingga mereka memutuskan untuk membagi dua pantainya seperti ini. Nah, masing-masing dari mereka mendapatkan pelanggan yang sama karena membagi dua pantai tersebut. Tapi esok harinya tiba-tiba pesaingnya ini datang lebih cepat sehingga menaruh gerobaknya ini jauh lebih dalam. Nah, karena tidak mau rugi, esok harinya kalian menaruh gerobak kalian itu di wilayah pesaing kalian. Dan akhirnya ini terjadi berulang-ulang kayak gini nih, rebutan lokasi guys. Nah, karena hal inilah mereka rebutan dan memutuskan untuk meletakkan posisi gerobak mereka di tengah pantai seperti ini yang berdekatan guys. Jadi nggak bisa saling nyelak lagi. Dan alasan kedua kenapa toko sejenis itu selalu berdekatan, karena mereka itu bisa saling mencuri pelanggan. Ketika toko lawannya itu ramai, mereka ini bisa mengambil pelanggannya yang tidak perlu mengantri di toko mereka sama sekali guys. Salah satu pertunjukan unik yang ada di kebun binatang Pakistan yaitu satu makhluk yang disebut dengan mumstan, yaitu hewan setengah manusia dan setengah rubah seperti ini. Nah buat kalian yang udah ketakutan melihat rupa dari makhluk ini, tenang aja guys, rupanya ini adalah salah satu trik yang digunakan oleh kebun binatang tersebut untuk memancing penonton di kebun binatang tersebut guys. Pria ini menjelaskan dia itu sedang menjadi mumstan atau makhluk yang dipercaya sebagai makhluk mitis setengah rubah dan setengah kepala wanita seperti ini. Dia mengatakan dia bekerja di kebun binatang ini dan menjadi mumstan selama 12 jam satu harinya, dan ini telah dilakukan oleh ayahnya. Jadi ini sudah turun-menurun dan akhirnya anaknya ini juga menjadi mumstan. Dan rupanya banyak banget yang pergi ke kebun binatang ini hanya untuk berbicara dengan mumstan itu dan meminta ramalan dari ujian mereka. Jadi banyak yang nanya kira-kira mereka itu lulus atau enggak. Nah gimana menurut kalian guys tentang makhluk ini? Pasti pertama kalian lihat kaget banget ya. Gue juga kaget banget dan rupanya ini cuma trik kok, tenang aja guys. Hah? Memasak semangka menggunakan lava asli seperti ini, kira-kira bisa dimakan gak ya? Langsung aja kita lihat percobaan ini nih. Percobaan yang pertama, pria ini akan memasak telur menggunakan lava sungguhan guys. Jadi ini sudah dipanaskan dan sudah siap dilemparkan ke telur-telur tersebut. Nah setelah lavanya ini dituang ke atas telur tersebut, rupanya hasilnya itu sangat mengejutkan karena lavanya ini langsung membeku seperti ini dan telurnya itu mengeluarkan uap seperti ini guys. Dan ketika telurnya diangkat, hasilnya lebih mengejutkan karena yang matang itu cuma bagian atasnya. Nah kita lanjut ke percobaan yang kedua nih guys. Kali ini mereka akan coba memasak semangka menggunakan lava panas seperti ini. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Bisa dimakan atau enggak nih? Dan setelah lavanya ini dituang, memberikan efek yang sangat mengejutkan seperti ini guys. Seperti berdetak naik turun. Dan ini adalah ketika lavanya sudah mendingin nih. Dan dari percobaan ini kita ketahui kita tidak bisa memasak telur menggunakan lava, apalagi semangka. Hasilnya akan seperti ini guys. Guys, jangan pernah memasak telur menggunakan listrik seperti ini. Nonton videonya sampai habis karena hasilnya itu sangat mengejutkan. Jadi di sini mereka akan melakukan percobaan di mana mereka itu akan memasak telur menggunakan listrik sengat seperti ini guys. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah telurnya itu bisa matang? Dan inilah hasilnya guys. Rupanya telurnya itu masih mentah ketika dimasak menggunakan listrik seperti ini. Kemudian percobaan yang kedua di listrik lebih lama lagi. Kira-kira bisa matang nggak ya? Nah rupanya setelah telur ini di listrik lebih lama, telur ini masih mentah seperti ini guys. Tidak matang juga. Nah kemudian ini akan memasak timun juga nih. Nah di percobaan yang ketiga kali ini timunnya ini benar-benar diberi listrik sengatan tinggi, tapi rupanya timun ini juga tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak matang sama sekali guys. Dan percobaan yang terakhir, mereka juga akan melistriki tomat seperti ini guys. Rupanya tidak terjadi apa-apa juga. Dari percobaan ini kita ketahui kalau kalian melakukan hal seperti ini tidak akan terjadi apa-apa guys. Jadi jangan dilakukan di rumah ya guys, oke?
Apa yang terjadi bila tubuh manusia terhisap mesin pesawat seperti ini? Bakal hancur total apa enggak ya? Langsung aja kita lihat nih. Jadi ini adalah animasi komputer di mana akan memperlihatkan bagaimana kalau tubuh manusia terhisap baling-baling atau mesin pesawat seperti ini guys. Bisa kita perhatikan tubuh manusia akan langsung terpotong-potong seperti ini. Ini asli serem banget guys. Kalian pernah gak sih ngeblender daging? Nah seperti inilah tubuh manusia yang terhisap mesin pesawat nih guys. Jadi semua dagingnya akan terblender habis di sini nih, sampai kecil banget kayak gitu tuh. Masuk semua ke dalam mesinnya kayak gini nih. Dan gak berhenti di situ aja, tubuh manusia yang terblender di dalam mesin pesawat itu akan masuk ke dalam mesinnya seperti ini nih guys. Jadi bakal masuk dari depan dan akhirnya masuk lebih dalam ke dalam mesin pesawat seperti ini. Nah gimana menurut kalian guys, kalau tubuh manusia terhisap oleh mesin pesawat? Asli serem banget kan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi jangan sampai terhisap mesin pesawat ya guys. Posisi paling aneh ketika bersepeda tapi malah bisa melewati semua pesepeda lainnya. Kamu perhatikan posisi pria ini yang sedang bersepeda, tiba-tiba dia itu menaikkan badannya dan meluruskan seperti ini. Posisi ini disebut dengan posisi Superman karena dia tuh posisinya seperti sedang terbang, tidak menggunakan pedalnya sama sekali. Walaupun bentuknya sangat aneh, tapi dia itu bisa lebih cepat daripada sepeda lainnya. Nah rupanya fakta unik dari posisi ini, dia itu bisa lebih cepat daripada sepeda lainnya karena dia itu tidak membuat pedalnya lebih pelan nih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sepeda kita seperti ini, akan membuat putaran rodanya itu lebih pelan. Tapi kalau seperti ini, dia akan jalan sendiri dan lebih cepat. Kemudian rahasia dari kecepatan pria ini juga terdapat dari posisinya ini guys. Kalau dia itu lebih lurus seperti ini, dia itu tidak akan menghalangi angin, sehingga dia itu gerakannya akan jauh lebih cepat. Nah gimana menurut kalian posisi bersepeda seperti ini? Ada yang berani coba gak? Kalau gue sih kayaknya nggak deh. Karena lihat tuh, dia balikin aja susah banget untuk ngegoesinnya lagi. Hah? Pria ini adalah pemilik bulan dan dia itu aktif menjual bulan. Kok bisa ya? Jadi pria ini bernama Chris Lamar dan dia itu tinggal di Amerika Serikat dan dia itu sudah menjual bulan sejak tahun 1980 sampai sekarang guys. Jadi sudah 41 tahun dia menjual bulan. Chris menceritakan keluarganya ini sudah menjual bulan sejak ayahnya. Dulu ayahnya itu ingin menjadi agen properti, tapi properti di bumi itu sangat mahal sekali. Jadi dia itu melihat ke atas dan dia memikirkan, wah bagaimana kalau dia itu menjual bulan saja. Dan akhirnya ayahnya ini mengirimkan surat kepada pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan kalau keluarganya adalah pemilik dari bulan. Tapi surat ini tidak pernah dibalas, tapi mereka itu berpikir kalau surat ini sudah disetujui. Dan sejak saat itu mereka mulai menjual tanah di bulan dan mereka ini telah menjual ratusan juta hektar tanah di bulan selama 40 tahun guys. Nah buat kalian yang penasaran harga tanah yang dijual di bulan oleh Chris ini, dia menjual seharga 350.000 sampai 7 juta dan pelanggannya itu sudah ratusan ribu orang guys. Wow gila banget ya. Gimana guys, ada yang mau beli tanah sama Chris ini gak guys? Guys, kalian pernah ngebayangin gak sih gimana kalau jadinya manusia dijadikan hewan yang ada di kebun binatang? Nah rupanya hal ini pernah terjadi ketika abad 18 akhir sampai 19 awal, dimana ini adalah bagian kelam dari kehidupan orang barat. Jadi dulu pada akhir abad 18 ada yang disebut dengan human zoo yang isinya adalah manusia-manusia yang dijadikan hewan di dalam kebun binatang. Nah ini kebanyakan dari etnis orang Afrika. Nah di sini orang-orang yang ditangkap biasanya adalah orang-orang suku dalam yang memiliki kulit dan kebudayaan yang beda banget dengan orang kota, kemudian ditampilkan seperti ini. Dan ini adalah salah satu kisahnya di mana pada tahun 1906 seorang pria dari Afrika dibawa ke New York. Dikatakan di situ dia itu akan menjaga gajah, tapi di situ dia malah ditaruh di tempat monyet untuk tinggal bersama. Dan akhirnya yang menyedihkan, akhirnya pria ini mengetahui kalau dia itu dijadikan hewan yang ada di kebun binatang tersebut dan akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Wow. Ini adalah kelas memasak pemula di Cina, di mana kalian perhatikan di sini nih, murid-muridnya itu sedang belajar untuk mengendalikan kualinya. Kalau kalian perhatikan dari dekat, memang kelas ini tidak menggunakan api karena tujuan dari kelas ini adalah belajar dengan sempurna untuk mengendalikan kuali terlebih dahulu sebelum memasak. Kemudian kalau kalian perhatikan juga, ini bukan nasi loh, ini adalah pasir guys. Jadi kelasnya akan berlangsung selama 2 jam untuk menyempurnakan skill mengendalikan kuali dari murid-muridnya dengan cara mengongseng-ongseng pasir seperti ini guys. Nah gimana menurut kalian setelah nonton video ini? Ada gak yang mau jadi koki dan belajar di sekolah Cina ini? Kalau gua sih kayak belajar kungfu aja ya, belajarnya pakai pasir seperti ini.
Percobaan gila yang jangan pernah kalian lakukan di rumah, menuangkan lava di atas iPad kalian guys. Apa yang bakal terjadi ya? Bakal meledak apa enggak? Langsung aja kita lihat nih. Jadi di percobaan yang pertama, mereka ini akan menuangkan lava yang sangat panas di atas HP tukang seperti ini guys. Nah kali ini mereka akan menggunakan lavanya itu dari timah panas seperti ini. Dan yang sangat mengejutkan, seperti yang kalian lihat, HP ini langsung terbakar hebat seperti ini guys. Dan lavanya itu tuh jatuh ke pinggirnya dan akhirnya menjadi timah panas lagi. Tapi HP-nya itu tidak bisa diselamatkan sama sekali. Dan di percobaan yang kedua, akhirnya akan dituangkan lava yang sangat panas di atas iPad yang masih bagus sekali nih guys. Kira-kira apa yang terjadi? Dan apinya itu langsung menyala seperti ini. iPad Apple nih yang tadinya berfungsi sangat baik, seketika itu langsung meledak seperti ini dan tidak bisa berfungsi sama sekali lagi. Nah dari percobaan ini kita ketahui jangan pernah menuangkan lava panas di atas iPad kalian atau akan rusak seperti ini ya guys. Jadi jangan pernah dilakukan.